pengertian love bombing secara harakiri kok harakiri. Namanya love kan cinta, bombing tuh ngebom Mas. Jadi cepet, jadi cintanya itu cepet pudar. Sejak kapan namanya love itu bukan cinta dan bombing itu bukan bom? Iya. Oh gitu. Berarti kalau cewek sama cewek, hey say gitu itu juga termasuk love bombing dong? Wah, enggak nek itu Mas. Oh beda. Tapi nek cowok sama cowok gimana Mas? R. Wih siapa? Radit. R siapa Mas R? Siapa ya? Temenmu ada namanya R Mas? Oh banyak. Anakku namanya R. Kita satu malam itu kan sebenarnya kan juga representatif dari Love bombing. love bombing. Oh. Karena cuma sewengi tok. Nek sak lawase bebojo. Bebojo. Oke. Bebojo itu kalau dalam bahasa Jawa, kalau dalam bahasa Indianya apa? Apa Mas? Aku ngombe sik. Oke. Halo. Oke. Enggak. Iki properti mahal iki. Murah itu. Iki piro Mas ngene iki? Ini kan piro? Kalau mic-nya tok ya cuman 200. Mic-nya 200. Oh. Kalau ini aku total udah ngabisin ini 400. Ini 600. Ini 180. Mic-nya 2. Udah banyak lah. Gara-gara podcast. Semuanya gara-gara podcast. Dulu podcastku mulainya gak kayak gini. Taruhlah di meja situ, ngapain jauh-jauh? Kita kan cuma untuk nambahin aja. Medine ret. Medine tiba lho Mas. Oh, sekarang tiba nang endi iki bahane kaya ngopo edan iki? Tiba ning atimu Mas. Telek. Disuntik. Aduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pura-Pura Kritis bersama saya Eko. Dan ini ada salah satu member baru lagi. Member ini saya temukan di daerah barat Jogja. Saya temukan di sana. Dan dia kalau aslinya asli Jogja, cuman saya ketemunya di barat Jogja. Dia adalah Om Maulana. Halo teman-teman semua. Ini panggilan pendengarmu apa Mas ini Mas? Ya sok puitis. Ya ada Om Maulana di sini yang nanti akan membahas beberapa hal-hal yang sangat tidak kritis, tapi semoga tidak membuat Anda menjadi kembang kempis. Dan yang jelas tidak membuat Anda lebih pesimis. Untuk selalu menjadi orang yang optimis. Ya, ini ketemunya baru aja nih Ul. Spontan. Aduh gara-gara Desta. Ya ini Maulana ini seorang mahasiswa di salah satu kampus di Jogja. Di salah satu kampus di Jogja yang kebetulan waktu itu kita dipertemukan di salah satu event kampus. Benar. Tapi nggak di kampus. Ya, bener ya. Ya, jadi kita ketemunya di event kampus yang tidak di kampus. Justru malah kita ketemunya di luar kampus, tapi menjalankan event kampus. Ya selama ini kita nggak mampus. Jangan. Nah, Maulana bisa bridging dulu untuk inimu dulu. Kau ini sebenarnya kamu itu sekarang baru ngapain? Seorang mahasiswa yang baru ngapain? Dan ada apa gerangan? Nah, yuk. Oke. Kenalin lagi, namaku Maulana dan saat ini lagi sibuknya itu ngerjain TA skripsi. Mungkin teman-teman yang lagi dengerin sama lagi ngerjain skripsi, tetap semangat ya teman-teman. Jangan males buat dikerjain, dicicil aja. Jangan. Emang kalau dicicil itu emang ini ada utang. Loh.
Soalnya ada nih mas, orang nih mahasiswa nih kalau misalnya ngerjain kayak gitu tuh nggak bisa dicicil, jadi nunggu mood. Sedangkan nunggu mood tuh nggak kelar-kelar tuh moodnya nggak datang-datang. Mood. Udah habis itu jadi sambil skripsian terus sambil magang. Katanya magang di mana? Di salah satu kantor apa? Salah satu perusahaan inilah multinasional di Jakarta. Gitu. Yang buat komputer dulu tuh ya? Iya benar. Sebut saja BM. Black market, Black market. BM itu butuh makan mas. Butuh makan. Ya setidaknya ya butuh makan. Seperti podcast ini mas. Nggak nemu juga ini. Ya kita mau bahas apa nih Ul? Enaknya kita mau bahas apa nih malam-malam gini nih. Ini disclaimer dulu, Maul ini datang ke studionya Puitis, podcast Puitis di tengah guyuran hujan yang dari jam berapa Ul tadi Ul? Dari sore sih mas aku. Kalau di tempatku ya dari jam 3 lah. Dari jam 3. Dari tadi sore berarti ya? Dari tadi sore sih mas, sampai sekarang. Sampai ini tadi dia menyempatkan untuk bisa ngisi karena ada kegundahan yang mau disampaikan sama Maul sebenarnya. Ya kita beri applause dulu buat Maul. Oke. Ada ya. Ini aku baru nemu tadi loh sebenarnya. Tak diemin, tak ini kok malah bisa aktif lagi ya, malah sekarang tak manfaatin. Tadi katanya kamu punya kegunaan tentang ini ya, tentang apa namanya love bombing katanya. Oh iya, love bombing. Love bombing itu apa tuh? Aku nggak ngerti ini bahasa anak zaman now ini. Ini love bombing itu apa? Mungkin disclaimer dulu, jadi ya aku ini bukan pakar psikologi ya mas ya. Cuman emang ini lagi ngetren banget deh anak muda zaman sekarang. Namanya love bombing. Love bombing itu ya namanya love kan cinta, bombing tuh ngebom mas. Jadi cepet. Jadi cintanya itu cepet pudar. Sejak kapan namanya love itu bukan cinta dan bombing itu bukan bom? Ya. Ya aku ngerti maksudnya love bombing itu cinta, bombing itu bom. Maksudku itu pengertian love bombing secara harakiri harakiri. Secara hakikatnya tuh opo gitu lah. Love bombing itu opo? Harakiri itu bunuh diri ya. Lali aku. Jadi love bombing itu sebenarnya ungkapan kasih sayang mas, seseorang terhadap pasangannya, tapi terkesan kejutan, cepet gitu loh. Jadi makanya sebutannya love bombing. Terus karena saking cepetnya itu. Contoh maksudnya gini mas, itu maksudnya kasih sayang itu dalam bentuk macam-macam ya mas. Contoh misalnya perhatian. Sebenarnya yang paling gampang itu dia langsung ngomong sayang gitu, cepet banget pada hari itu juga kenal, hari itu juga ngomong sayang. Kayak gitu mas, itu termasuk love bombing. Oh gitu. Berarti kalau cewek sama cewek, hey say gitu itu juga termasuk love bombing dong. Wah. Enggak nek itu mas. Oh beda. Tapi nek cowok sama cowok gimana mas? Gila. Say gitu. Yang ngomong cowok tapi agak melambai. Say. Tapi ini mas, love bombing ini tuh dia itu nggak harus menjangkit cowok, cewek juga bisa mas. Oke. Oh maksudmu gini, maksudmu nggak menjangkit cowok itu cowok ke cewek misalnya tiba-tiba dia punya rasa yang rasa suka yang terangat samat terus kepada si cewek kan gitu tuh. Tapi ini juga menjangkit dari cewek ke cowok gitu ya. Oke. Itu tak lurusin dulu karena banyak akhir-akhir ini tuh cowok sama cowok, cewek sama cewek tuh. Makanya ini tak lurusin dulu Ul. Iya oke. Ini ritmenya harus bagus ini. Oke. Yuk lanjut. Jadi ini tuh nggak pandang bulu lah mas ibaratnya. Terus kalau nggak pandang bulu ini aku nggak ada bulu ya. Rambut sih mas. Kalau manusia rambut mas. Nek bulu kucing mas. Oh iya. Tadi kamu ngomongnya pandang bulu berarti pandang rambut tuh. Aduh. Oke lanjut. Nah love bombing ini tuh contoh ya mas ya. Tadi aku bilang cepet ngomong sayang. Terus juga dia cepet langsung percaya dengan cerita hal-hal detail soal keluarga lah atau soal pribadi ke orang yang baru kenal. Oke. Nah itu habis itu bahaya berarti. Bahaya. Itu kan juga memberikan informasi pribadi ya itu berarti ya. Iya. Itu bahayanya kalau menurutmu ini sebelum kita bahas terlalu jauh dengan love bombing, bahayanya apa sebenarnya? Bahayanya itu karena semua orang tuh sebenarnya ketika kenalan mungkin di awal ya mas. Kalau aku tipe yang jangan langsung
cerita ke orang itu sih Mas. Oke. Karena aku nggak percaya sama orang tuh. Padahal menurutku justru kalau misalnya di awal-awal itu mendingan ngobrol tuh yang santai-santai Mas. General. Kayak moodnya tuh dijaga pelan-pelan. Betul. Jangan langsung kayak jelek gitu. Kalau kayak gitu tuh kadang ya itu kejutan Mas, kaget. Itu yang salah satunya itu. Oh ya. Oke, dilanjut yang tadi yang love bombing. Kita balik lagi ke love bombing. Nah, terus juga dia itu langsung deklarasi kalau sayang. Terus juga dia langsung minta komit kayak ayo pacaran, aku mau komit sama kamu kayak gitu ibaratnya. Habis itu kalau ada yang sering mungkin love language-nya hadiah, sering ngasih hadiah juga ngasih hadiah, give apapun lah gitu. Entah itu tiba-tiba ngasih komputer atau apapun, terserah lah Mas gitu. Pokoknya emang give. Emang ada. Ya kalau misalnya ceweknya gamer Mas bisa. jelas. Tiba-tiba ngasih motherboard gitu Mas. Ini tadi gara-gara dia ini sih lebih dia ngomong motherboard ini itu gara-gara dia ngelihat aku habis mindahin komputer sebenarnya. Itu lebih tepatnya itu jadi bahan dia itu tadi. Dan sekarang letaknya motherboard ada di kaki dia. Iya lanjut. Jadi intinya karena semua itu tuh terjadi terlalu cepat, ya makanya berakhirnya juga lebih awal gitu loh Mas. Jadi emang aku percaya kalau misalnya cerita itu yang mendingan dijaga konsistensinya untuk ya per part gitu Mas, kayak perbagian jangan terus langsung kayak gitu. Menghargai proses untuk perkenalan itu tadi proses benar. Love bombing itu ya kayak dia langsung nge-skip proses itu Mas. Sedangkan orang itu ketika PDKT lah ibaratnya itu kan bangun chemistry Mas. Sedangkan orang love bombing itu nggak ada chemistry-nya Mas. Nah itu masalahnya. Ini kayaknya menceritakan seseorang yang aku kenal juga. Ini siapa Mas? Siapa Mas? Inisialnya itu R. Siapa? Radit. R siapa Mas? R. Siapa ya? Temenmu ada namanya R Mas? Oh banyak. Anakku namanya R. Kapok tau we. Aku bisa belok ke kaya ngono. Sebenarnya kepikiran aku Mas. Saya kepikiran. Lah aku ya arti jeneng anakmu ya Mas. Ya makanya kan justru aku harus menyembunyikan itu biar aku bisa jadikan bom. oh iya podcast bom ya. Nah, apa namanya kan ada ya temanmu yang waktu kita ketemu di barat itu kan juga ada yang seperti itu. Asam kayak mencari kitab suci Mas. Barat. Loh gimana ya, tapi memang iya toh. Iya bener sih. Nah itu tuh kejadian yang aku lihat sendiri loh ya. Itu kejadian yang kita alami sendiri. Dan kamu kan akhirnya tertarik membahas itu kan gara-gara ya selain dari contohnya kan ada di lingkunganmu terdekat. Iya bener. Itu nggak lama kan itu. Wah. Waktu itu ya untuk contohnya teman salah satu temanmu ini kan nggak lama ya dia. Waktu itu yang nggak nyampe seminggu sih Mas. Masa nggak sampai seminggu? Nggak nyampe sih Mas, setauku ya. Nggak nyampe seminggu udah ibaratnya ya udah secepat itu. Terus juga apa ya, udah kenal udah dikenalin orang tua. Masa sampai segitu? Itu salah satu love bombing juga itu Mas. Oh gitu. Pengen cepet-cepet gitu. Pengen cepet. Pengen cepet-cepet. Ini kakek nonton bokep ya? Aduh. Katanya anak-anak zaman sekarang fantasinya udah rusak Mas. Jadi kok bisa? Ya karena tadi aku nyambungin yang bokep tadi Mas. Aku nyambungin itu. Lah kok jenengan kok. Aduh. Loh, lah ya bener toh. Enggak, maksudku kan orang-orang itu kan kepengen itu kan karena ada dua hal. Dua hal itu ini berkaitan nih, dua hal ini nih sebenarnya. Satunya nafsu, satunya biar Enggak dong. Kalau yang nafsu ini yang praktek. Oke. Kalau yang nafsu ini yang praktek. Tapi yang halal ini biar kalau dalam agama kita itu melengkapi separuh dari ibadah. Oh ya. Bener ya. Benar. Nah, melengkapi separuh dari ibadah kita. Kan itu karena ada dua alasan nih. Ada alasan yang pengen segera trial and error karena sudah terlalu banyak referensi gitu kan. Nah yang satunya memang pengen mendekatkan diri ke yang lebih baik kan gitu. Benar.
Iya kan? Benar. Nah, terus yang tadi masa tadi nyambung yang balik ke case yang temenmu tadi. Ya. Nah, itu mosok sampai udah dikenalin. Ya udah Mas. Dan kalau mungkin nyambung ngomongannya Mas Eko juga itu, aku nyadar sih Mas satu hal, kalau anak muda itu kalau love bombing itu sebenarnya ya emang nafsu sih Mas, bukan cinta beneran ibaratnya. Tapi ya itu juga mikir juga, kok orang-orang zaman dulu ibaratnya kenal baru seminggu, apa ibaratnya kenal cuman dari keluarganya, tapi minggu depan yo kayak rabi tetap jadi yo bertahun-tahun. Tapi kenapa hal itu tuh kok nggak bisa terjadi di anak-anak muda zaman sekarang? Apa mungkin anak-anak zaman dulu mungkin orang tua zaman dulu. Kamu nggak mendeskripsikan aku orang jadul toh? Enggak. Mas Eko masih muda Mas. Ya walaupun sudah anak satu ya, aku tak langsung ngomong aja anak satu. Mungkin ini disclaimer dulu ya Mas ya. Ini pemikiranku aja Mas. Jadi mungkin kalau orang-orang zaman dulu rasa sayang sama pikirannya itu nggak terlalu banyak referensi, atau mungkin nggak setercemar anak sekarang Mas. Kalau menurut saya ya Mas ya. Mungkin ya. Bioskop masih jarang. Iya. Bioskop kalau di Jogja bioskop Permata. Nah, sekarang bioskop Jogja banyak banget Mas. Ya. Terus yang bioskop ada Mbak Inneke Koesherawatinya juga sudah banyak banget kalau dulu. Dan tapi kan itu kan udah harus orang yang sudah punya KTP. Tenang aja, nanti ada titnya kok. Aku sudah punya aplikasinya soalnya. Oke. Nah, iya lagi. Nah, itu jadi apa ya Mas ya? Yang aku bingungin itu kenapa itu tuh nggak terjadi, enggak bekerja lah ibaratnya. Love bombing itu enggak bekerja di orang-orang zaman dulu. Dan di anak muda ya ibaratnya kalau gini aja lah Mas, kalau kita coba generalisir, mungkin orang-orang zaman dulu mungkin ada love bombing ibarat gitu. Cuman enggak tahu itu love bombing itu apa. Tapi mereka ya tetap ibaratnya tetap langgeng. Kenapa yang anak muda ya enggak berjalan gitu loh Mas. Kalau orang zaman dulu tuh ada love bombing, Cuk. Apa namanya? Kan ada lagunya. Apa? Cinta satu malam. Oh, indahnya. Oh iya. Cinta satu malam itu kan sebenarnya kan juga representatif dari love bombing. Oh. Karena cuma sewengi tok. Nek sak lawase bebojo. Oke. Bebojo itu kalau dalam bahasa Jawa, kalau dalam bahasa Indianya apa? Apa Mas? Ya, suami istri, Cuk. Kok bahasa India? Loh, kita kan kalau nyebut, nah sekarang gini deh, kita sebelum kita bicara love bombing, kamu kalau ketemu Pak Polisi nyebutnya apa? Inspektur Ladusing toh? Mas, otakku terlalu lurus Mas. Aku mikir ngasih translate Google India loh. Opo yo? Tapi ini tadi dia mau melakukan beneran loh, yakin? Dia mau melakukan beneran loh, mau udah pegang handphone loh, yakin? Aku juga kaget, ya ini malah pegang handphone ngapain? Gojlok. Oke, kita balik lagi ke love bombing. Jadi kasus love bombing itu yang kamu itunya kan seperti itu. Kalau menurutku sih sebuah fenomena baru yang jarang orang itu tuh mengekspos sebenarnya gitu. Tapi itu sudah pernah terjadi kalau zaman-zaman dulu juga ada kali. Emang ya kamu nggak tanya aku sih, kalau kamu tanya aku sempat ada orang-orang kayak gitu juga. Lah kan Mas Eko anak muda. Iya. Iya. Umurku masih 16. Lanjut Mas. Nah, ya karena kalau menurut perspektifku, kalau zaman di era tahun 2000-an itu tetap ada love bombing, itu ada. Nah, sebenarnya love bombing itu sebenarnya justru dimulainya terus terang kalau aku lihat dari tren, love bombing itu dimulainya sejak zamannya banyak orang merayakan Valentine. Wih, kapan itu Mas? Kapan itu? Ya nggak tahu kapan. Pokoknya intinya Valentine itu kan booming itu di tahun 2000-an. Oh, perayaan Valentine gitu ya Mas? Iya. Dulu kan sering ngasih coklat atau sering ngasih bunga, sering ngasih apa. Tapi dulu aku sempat waktu itu ya, waktu aku masih sekolah dulu, di zaman masih sekolah itu perayaan kayak gitu itu sering banget dilakukan sama anak-anak SMP SMA waktu itu.
Oke. Tapi bukan berarti itu love bombing sebenarnya, cuman cuman bentuk kasih sayang aja sih sebenarnya, waktu take and give gitulah. Ijol-ijolan coklat lah bahasanya kan gitu, tuker-tukeran coklat. Ini ada hadiah Valentine, oh ini gini, itu ada dulu. Dulu zaman aku waktu masih sekolah SMP ada itu kayak gitu. Nah, nggak tahu kalau sekarang kan sudah jarang ya orang merayakan seperti itu kan, udah jarang karena langsung dirayakan ke yang lebih besar. Kalau sebenarnya kalau love bombing zaman dulu, love bombing zaman dulu itu selain yang cinta satu malam itu tadi, banyak terjadinya itu justru karena tidak sengaja orang itu bertemu di satu frekuensi yang pas sama. Nah, kalau orang-orang zaman dulu itu justru malah bisa sangar. Iya, Mas. Langsung ditanteng rabi. Enggak sih. Orang zaman dulu itu love bombing pertama itu cuma dari suara. Wih, suara. Iya. Telepon maksudnya, Mas? Enggak. Zaman dulu orang punya telepon itu enggak banyak, Cok. Terus atau apa, Mas, suara? Pakai HT. Aduh. Beneran serius. HT. Itu beneran ada. Terus dari suara kelihatan nih anaknya cakep apa enggak, anaknya baik apa enggak kayak gitu, Mas. Iya. Love suara itu kan bisa menghasil suara itu kan bisa membuat orang itu kan tergugah dari hatinya. Betapa cantiknya dia lewat suaranya, betapa gantengnya si Mas ini lewat suaranya. Kan ada yang seperti itu. Kalau dulu menggunakan hati aja orang bisa membayangkan orangnya seperti apa. Cuman biasanya dari pembayangan itu jadinya miss. Kadang orangnya gendut. Ini bukan aku mau menjelek-jelekan ya, tapi kadang-kadang ada yang orangnya kurus gitu, orangnya ini tapi suaranya bagus banget, itu ada. Ada yang orangnya gendut banget tapi ternyata suaranya tebel. Jadi tebel itu bisa membuat orang tuh berimajinasi bahwa bodinya bagus, bagus. Itu dari situ sebenarnya. Love bombingnya lebih ke situ. Jadi kadang-kadang orang-orang itu nggak tahu kalau orang-orang zaman dulu itu juga sebenarnya ada love bombingnya. Cuman nggak tahu dulu sebutannya apa. Tapi kalau sekarang kan namanya love bombing itu ya. Iya, benar. Tapi yang kejadian yang temanmu yang dengan inisial itu tadi, ini di luarnya Rizky Bilar ya? Iya. Aduh, Rizky Bilar sayang Lesti. Ya itu di luar itu jadi di luar dari di teman kita R itu tadi yang sudah kelihatan itunya, itu juga aku termasuk kaget karena itu menurutku sangat cepat banget itu. Iya, cepat banget Mas hitungannya. Maksudnya mereka nggak sampai ke BT gitu, kayak nggak ada tantangan gitu loh. Oh iya. Orang love bombing itu kan kayak jadi kan kayak nggak cepet banget. Nggak ada tantangan. Jadi mereka ketemu love bombing tuh kalau teman. Oh iya bener. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya. Kalau kowe sama yang kemarin itu kan yang satunya ngasih umpan, yang satu ikannya lari. Aduh, jangkrik. Pinter ya? Aku bridgingnya pinter ya? Bagus kan? Terus kayak Mas Eko. Nah, jadi kalau menurutmu gimana? Oke, kalau dulu tuh kepikirannya love bombing itu cuma di cowok, Mas. Kepikirannya, karena cowok tuh kan pasti di awal lebih membara toh, Mas, seneng sama orang. Betul. Ngejar gitu. Terus habis itu ntar bosen apa gimana. Iya. Dan ternyata kalau aku bisa bilang untuk di awal itu tuh emang harus emang bangun chemistry sih, Mas. Ya berarti kalau emang bangun chemistry, ya aku percaya sih, Mas, kalau emang beneran love itu tuh justru dari keterbiasaan, Mas. Dari sering ngobrol. Jadi istilahnya wong Jawa berarti ya bener ya. Bener. Terusnya jalanan saka kulino nah, ya. Itu bener. Artinya apa, Rul? Munculnya rasa suka, rasa sayang itu dari keterbiasaan, dari sering ngobrol atau sering main, sering cari makan bareng lah, kayak gitu, Mas. Habis itu making ya. Aduh. Maksudnya bukan yang itu, maksudnya apa, Mas? Menanamkan bibit-bibit cinta. Iya, gitu loh. Bener. Tapi bibit cintanya sampai jadi buah hati enggak? Itu kok anget belok. Aduh. Iya bisa jadi buah jati kalau sudah nikah. Iya, kalau udah nikah lama dong, Mas, itu masih lama. Kan menandur dulu. Oh, ya bener. Berarti membuat cinta itu seperti tanam saham, Mas, berarti.
Iya. Jangan dong, jangan tanam saham. Oh, bukan. Kalau dalam Islam orang tidak boleh main saham. Oh, nggak boleh, Mas. Nggak boleh, nggak boleh, karena kan itu memprediksi. Jaya, jaya, jaya. Salam sukses. Salam sukses. Kenapa terus aku langsung spontan itu ya? Ya, terus kalau itu kan bisa seperti itu. Jadi kalau menurutmu tadi kan berarti harus setidaknya orang itu tuh piye mau harusnya meeting terus jalanan saka kulino. Iya, benar. Membiasakan. Nah, terus juga yang bikin apa istilahnya ya? Setelah diulik lagi love bombing itu ternyata di cewek juga. Berarti emang masalahnya itu emang lebih kompleks lah, Mas, bukan cowok aja, ternyata cewek juga kayak gitu. Aku ini di poin ini juga bingung, Mas, kenapa cewek juga ngerasain hal yang sama. Karena gini, Mas, aku punya konsep kayak gini, Mas. Cowok itu cinta pada pandangan pertama, Mas. Ketika misalnya lihat seneng nih, yaudah itu yang dikejar pasti, Mas. Tapi kalau cewek itu biasanya karena ya tadi witing terus jalanan saka kulino. Tapi kenapa cewek ini tuh juga kena love bombing? Aku juga nggak tahu, Mas. Atau mungkin dia haus akan kasih sayang, atau mungkin dia, aku juga nggak tahu, Mas. Kalau yang cewek aku nggak tahu. Ini jeleknya Ibu kita Kartini. Wih, kenapa tuh? Emansipasi wanita. Oh, oke. Itu jeleknya. Karena menyetarakan dengan cowok. Itu jeleknya. Tapi saya nggak menyalahkan Bu Kartini. Tapi karena Bu Kartini dosenmu. Aduh. Siap, Bu. Kena lagi ya. Aduh, mencong aduh banget. Karena kalau aku menyalahkan Bu Kartini, kamu yang kasihan. Kan kamu masih kuliah. Iya, kan? Nanti aku dapat IP jelek, Mas. Itu dapat nggak IP-nya sih, nilainya. Kan IP kan menurun ke IP, Mas. Oh iya sih. Oke, balik lagi. Jadi kamu penasaran kenapa wanita sekarang juga ikut-ikut seperti itu? Iya, benar. Kenapa? Mas Eko punya ini nggak, Mas? Sebentar, aku tak ganti kelamin dulu. Oke, siap. Tapi nggak bisa, karena harus dipotong. Ya, kalau kamu tanya aku juga bingung mau jawabnya gimana. Cuman gini, kalau aku lebih kepada gini. Kenapa kok mereka pengen? Mereka sering kayak gitu itu karena ini karena banyak nonton film-film model kayak tersanjung zaman dulu loh. Nah itu kan tersanjung, terus film-film cinta-cinta itu loh. Nah itu kan membuat orang-orang itu kan jadi lebih ke ini lebih cepat jatuh cintanya. Kan terminyi-minyi, termehe-mehe itu kan juga termasuk hal yang termehe-mehe. Iya kan? Itu kan sebuah acara yang mungkin bisa membangkitkan orang-orang yang seperti itu gitu loh. Jadi ya kalau bisa bilang kalau cowok bisa kenapa gua jadi cewek nggak bisa gitu loh. Iya benar-benar. Kalau aku gitu sih ngelihatnya. Gitu ya gara-gara ada banyak tontonan sih. Love bombing ini bisa ditanggulangi sebenarnya. Gimana tuh, Mas? Gimana tuh caranya gimana? Lah kalau dari aku cara paling enak menghalangi sebuah love bombing itu adalah pendekatan dari sisi keluarganya. Parentingnya berarti? Iya dong. Jadi parenting membatasi untuk hal tersebut. Walaupun tidak banyak orang tua itu bisa menghalangi hal tersebut. Karena orang tuanya juga mengalami bahwa oh iya ini yang dialami anakku adalah yang aku alami dulu. Jadi seperti sebuah pembenaran. Sebenarnya kalau itu bisa di-cut oleh orang tua, itu nggak akan terjadi love bombing. Karena love bombing terjadi karena satu, tidak ada perhatian dari orang tua. Oh, dia nggak merasakan kasih sayang. Betul. Dia jadi haus kan. Dia jadi mau meluapkan kasih sayangnya itu ke siapa lagi kalau bukan ke orang yang benar-benar dekat dan mau mendengarkan ceritanya. Kan tadi kamu bilang di awal tadi kan banyak akan orang-orang sekarang itu cerita pengalaman pribadinya, bener kan? Bener. Itu sebenarnya. Kalau aku lebih ke situ. Nah, kamu sendiri pernah merasakan love bombing belum? Enggak sih, kalau kamu lebih disakit hatiin sih. Gini, Mas, kalau aku tuh gini, Mas. Seperti halnya anak muda ketika masih. Ya, masih lah, Mas. Aku masih kepala dua. Jadi
pastinya ketika kita senang sama orang, Ha-ha. aku ini juga tipe yang ini mas, yang kalau Love senang bombing. bukan love Oh, bombing, bukan. tapi membara di awal Iya. gitu. Tapi Iya setelah sih kelihatan sih waktu setelah- itu. setelah setelah saya coba identifikasi mas, Ha-ha. ternyata kayak gitu tuh rugi di akunya juga. Jadi emang harusnya mungkin kalau anak psikologi mungkin relate dengan manage emosional mas. Jadi emang emosional tuh harus di manage mas, sebaik mungkin biar kita itu juga nggak gampang bosan sama pasangan, atau mungkin Oh iya iya iya. iya Betul, biar betul, betul. biar tadi biar nggak love bombing. Kayak ibaratnya kalau keran tuh ya pelan-pelan lah mas ngeluarinnya, nggak langsung di full power kan. Oh, dikocok dulu. Jadi pelan-pelan gitu. Oh meneh. Angel mas dipenggok kuwi. Ya terus. Aduh. Aduh. Dia tadi kamu tadi sebelumnya ini. Kamu tadi kan sebelum mau take podcast ini kan kamu bingung mau ngomong apa tuh. Dia sendiri yang nyari tema ini loh, love bombing loh. Aku cuman ngikutin loh. Tapi nyambungnya lebih cepet aku. Karena makin malam makin berjaya saya ternyata. Pengaruh ini mas, jam terbang, Jet lag. pengalaman. Jet lag dong. Kamu kan tadi jet lag dari kota gede ke sini. Aduh. Ya lanjut. Tadi ya mas pertanyaannya lupa aku. Apa? Sampai mana tuh? Kamu dari itu tadi loh, dari anak-anak psikologi tadi. Oh iya. Itu kan Mungkin bisa bakal lebih mengolah emosi gitu kan. Dan walaupun walaupun anak psikologi sendiri kadang-kadang gitu juga. Nah itu berarti tanda tanya juga itu mas. Kenapa? karena ilmunya nggak dipakai. Aduh. Kena ya Kena sekali, kena mental anak-anak. Nah, dia puas banget aku ngomong kayak gini. Yakin dia puas banget, sumpah. Kayak membalaskan dendamnya sama orang itu. Enggak mas. Enggak sih. Ya kan kita berharapnya kan itu kan anak psikologi kan expert mas di bidang itu. Ya, dan ya, harusnya untuk nge-manage Mengenal, emosional lebih mengenal. emang harusnya udah bisa menanggulangi lah mas, seharusnya ya. Tapi Seharusnya kenapa bisa ngontrol. iya kenapa gitu. Dan kalau mungkin kalau anak psikologi yang denger, ya kan nggak semua anak psikologi mungkin kayak gitu mas. Pembelaannya seperti itu. Iya benar. Tapi ya nggak apa-apa, itu untuk apa namanya? Sebenarnya kan namanya ya itu tadi, namanya orang kan berproses. Iya benar, berproses. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang mengalami love bombing, apa yang akan kamu sampaikan? Kalau dari kamu dari aku sendiri seorang ya. anak muda. Ya dari aku sendiri ya mas. Mungkin buat teman-teman itu harus set boundaries sih mas. Maksudnya set batasan. Jadi emang ada batasan-batasan tertentu yang mungkin bulan pertama atau minggu pertama itu ya udah kita cukup ngobrolin sampai sini aja. Oke. Itu emang ternyata penting banget mas. Bukan berarti terus kita orang yang ngecover, dalam arti cover tuh menutup-nutupi, enggak, bukan kayak gitu. Tapi emang set boundaries tuh itu biar menghindari dari kita tuh terpicu atau terjangkit dengan love bombing. Oke. Gitu. Oke. Karena ya sebenarnya caranya cuma itu aja mas, karena itu menyangkut ke semuanya. Karena kalau misalnya kita sering terlalu bukan sering tapi terlalu cepat kita mengungkapkan, ngobrol sesuatu yang mungkin sensitif atau mungkin hal yang pribadi banget sama lawan jenis, itu kan memicu ke semuanya mas, memicu ke belakangnya lebih. Betul. Habis itu mungkin apalagi kalau saya sebagai cowok ini mas, mungkin yang cewek juga nanggepinnya sesuai ekspektasi kita juga. Wah itu langsung wah aku cocok banget sama nih orang, mesti kayak gitu mas. Iya betul. Nah itu memang harusnya dari kedua belah pihak, entah itu cowok atau cewek, emang harus diberi batasan. Emang itu penting mas. Nah nyambung dari kamu yang kamu bilang memberi batasan, berarti kalau untuk para orang tua nih yang ikut mendengarkan, harusnya mulai dari sekarang orang tua itu juga punya peran penting loh untuk menghadapi kayak gini-gini nih. Iya toh? Iya. Ya peran pentingnya orang tua itu
tidak luput dan tidak lain adalah selalu komunikasi. Ya. Toh? Nah, karena komunikasi itu jelas itu adalah poin yang paling berharga nih menurutku. Kalau kita sendiri nggak bisa membuka komunikasi sama anak terutama, ya hasilnya jadi anak-anak love bombing. Iya. Karena dia mencari cintanya keluar. Iya benar. Toh? Lebih cari validasi lah Mas. Betul, pembenaran. Apalagi Amit ya, ini ada banyak istilah di luar sana yang mengatakan bahwa cinta pertamanya cewek, wanita atau anak cewek itu adalah bapaknya, betul ya? Betul. Nah, cinta pertamanya anak cowok itu adalah ibunya. Benar. Iya kan? Jadi semakin banyak, biasanya gini, ke depan ini pembekalan buat Maul juga sih sebenarnya. Ke depan itu terkadang secara nggak sadar cowok itu akan mencari pasangan yang mirip dengan ibunya. Iya benar itu. Secara nggak sadar loh. Benar. Secara nggak sadar akan mirip dengan ibunya. Entah dari cerewetnya, entah dari hentakan nada bicaranya. Itu nanti akan mirip-mirip. Begitu juga dengan wanita, dia akan mencari atau searching orang yang mirip sama bapaknya. Iya. Nah, mirip sama bapaknya itu entah dari sifatnya, entah dari kekonyolannya, entah dari ininya, itu pasti dicari. Terkadang itu nanti yang dipertemukan. Nah, ini sebagai contoh kayak saya sama istri. Nah, aku sama istriku itu aku menemukan yang ada di mamaku, ada di bojoku. Oke. Jadi sering aku bilang kayak gini, iki nggak banyak berubah nih, maksudnya nggak beda dengan mama ini. Aku selalu bilang kayak gitu ya. Begitu juga dengan istriku ternyata. Ayah ini podo wae sama kakung, maksudnya sama aja kayak bapaknya dia. Iya. Itu kejadian, bro. Jadi Anda sebagai anak muda harus mengingat hal tersebut. Iya. Iya kan? Benar. Jadi tadi kalau pesannya Maul buat teman-teman muda gimana, Ul? Set boundaries. Jadi set boundaries. Harus terapin batasan lah. Terapin batasan untuk pergaulan ya tadi ya. Iya benar. Oke, kalau dari aku adalah untuk teman-teman orang tua yang sekarang sudah menjadi orang tua juga sama, harus ada boundary atau harus memperkenalkan anak bahwa komunikasi yang baik di keluarga itu seperti ini. Dan kita harus sebagai orang tua harus bisa menjadi teman. Iya benar. Iya toh, harus bisa jadi teman. Kalau nggak bisa jadi teman, dia akan nyari teman di luar. Iya benar sih Mas. Betul ya. Kamu juga nyaman ada di rumah toh. Iya nyaman. Karena orang tuamu juga ngobrol sama dia. Iya toh. Banyak orang di luar sana orang tua di luar sana yang tidak mau ngobrol sama anaknya. Iya. Ya itu Mas, bener banget itu. Oke. Kayaknya asik banget ngobrolin masalah ini. Asik banget Mas. Oh ya, kalau boleh nambahin Mas. Apa? Jadi emang bener sih Mas. Pakai telur nggak? Aduh. Lah orang nek biasanya tanduk ini nganggo telur ya. Ya. Jadi emang itu juga relate Mas, karena emang apa ya? Ini kalau ngomongin konsep cinta manusia ya Mas ya. Manusia itu kan cintanya itu kan cuman ketiga. Kalau ke makhluk ya Mas ya. Iya. Ya kalau nggak ke pacar, keluarga, atau ke teman Mas. Maksudnya kalau ke teman tuh ya berarti dia loyal sama teman. Oke. Kalau keluarga ya dia ya mungkin sebutannya ada yang family man. Jadi kelihatan banget nih dia sangat menjaga keluarganya, sayang sama adiknya. Betul. Biasanya kalau emang dua itu kayak teman sama keluarga dia nggak dapat kasih sayang dari dua hal itu, ya dia pasti nyurahin semuanya ke pacar. Makanya ada orang juga yang haus akan pacar Mas. Maksudnya kalau misalnya habis putus habis itu langsung cari pacar lagi. Iya. Lagunya ST12 ya. Apa itu? Cari pacar lagi. Itu referensi Mas. Ya, tapi bener kan? Bener. Iya sih. Bener. Makanya ya kayak itu Mas, cepet banget ya aku ini ya. Iya. Aku nyari referensi langsung.
Terus. Ya dia bingung mau ngarahin kasih sayangnya kemana gitu. Karena ke keluarga juga mungkin tadi keluarga ya jarang ngobrol. Ke temen dia, ini juga anak-anak muda zaman sekarang tuh trust issue, krisis kepercayaan sama teman sendiri. Karena teman sendiri aja kita bisa ngelihat zaman sekarang, kita sesama teman aja bisa melakukan hal yang seburuk itu loh mas, sejahat itu sama teman sendiri. Itu nggak hanya sekarang, zaman dulu juga udah Zaman ada. dulu, nah. Aku juga ngerasain. Nah itu makanya itu yang bikin orang-orang tuh krisis kepercayaan mas sama temen, mikir kayak gak mau sama keluarga, gak bisa cerita ke temen kok ya kayak gini. Makanya ya udah mau nggak mau kadang ya sebenarnya salah aja. Aduh ke podcast bener sih. Ini ngomongin konsep cinta mas, bukan podcast sih. Iya, tapi kan kamu bisa ngarahin ke podcast. Jadi kalau kamu besok mau buat podcast sendiri ya bisa kayak gitu. Bisa. Oke. Ini adalah salah satu hal yang ada di anak-anak zaman sekarang ya. Nah, terus kalau misalnya gini, apa yang yang kamu rasa menjadi sebuah pembeda antara anak zaman dulu? Ini di luar love bombing. Love bombing. Ini di luar love bombing. Jadi tema kita akan bergeser di luar love bombing. Nah, apa bedanya orang yang kamu lihat ya, kakak-kakak angkatanmu yang dulu dengan yang sekarang itu lebih ke apa bedanya? Selain dari sekarang dia udah tua. Ini soal apa? Soal cinta? Enggak. Pendewasaan ya. Pendewasaan nih mas berarti. Iya. Kalau menurutku orang-orang zaman dulu sama zaman sekarang bedanya itu soal mentalitas sih mas. Orang-orang zaman dulu itu emang tahan banting banget sih mas. Anak-anak zaman sekarang baru kayak gini aja ibaratnya. Mungkin contoh kasus Lesti itu ya dibanting langsung laporan ke polisi. Aduh. Kalau dari dulu ada kayak gitu ya ini ya WCW itu nggak bakal ini. Aduh WCW WWE langsung cok slam mas. Undertaker. Aduh. Masuknya bagus ya. Jadi talent WWE kesukaanku tuh ini mas, Rizky Bilar. Aduh. Itu Undertaker itu. Mainnya di PS1. Aduh. Mungkin buat yang teman-teman nggak tahu cok slam itu apa, itu teman-teman mungkin bisa browsing, itu kayak nyakek leher terus dibanting. Itu namanya cok slam. Itu jurus itu mas di WWE Ultimate lah. Kalau anak-anak sering main PS2 tuh tahu mas cok slam itu apa. Harusnya sih. Harusnya ya. Ya WWE. Tadi adalah bridging yang sangat bagus untuk kita pindah ke tema yang lain. Sebenarnya ini ada tema bagus yang mau aku tanyakan. Apa mas?